Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, Mbak, minta waktunya sebentar. Oke, ya silakan Ibu. Iya, makasih ya, Mbak. Sebelumnya, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait eksplorasi masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah saya. Ini, Mbak. Oke. Iya. Saya mulai aja ya, Mbak. Oke, silakan. Iya, ini ada 4 identifikasi masalah yang sudah saya temui di sekolah saya. Itu yang pertama adalah faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu yang kurang. Itu faktornya seperti apa, Mbak? Oke, jadi saya coba jawab sesuai dengan pemikiran saya ya, Bu. Iya, Mbak. Jadi untuk belajar rendah ya, motivasi belajar rendah. Iya, motivasi belajarnya kurang atau rendah ya. Oke. Nah, jadi untuk motivasi belajar rendah ini ada beberapa faktor sih yang bisa mempengaruhi. Biasanya itu dari diri siswa sendiri. Yang pertama, jadi mengenai minat siswa itu, apakah dia tertarik atau berkeinginan untuk belajar. Dan juga jika contoh saja jika siswa itu merasa butuh suatu informasi atau pengetahuan, jadi dia akan semangat atau termotivasi. Namun mungkin jika dia merasa tidak butuh informasi atau tidak berminat di sana, maka dia motivasinya akan kurang seperti itu. Selanjutnya juga untuk bisa dipengaruhi peran orang tua. Nah, di sini kita itu juga butuh reward sebenarnya. Nah, yang sering ditemui permasalahan di lapangan itu ada beberapa orang tua itu yang mengesampingkan bagaimana sih keadaan anaknya di sekolah, mungkin menanyakan tentang nilainya, apakah bagus atau tidak, atau gimana hubungannya dengan temannya di sekolah, dengan guru dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya juga itu bisa dipengaruhi oleh kita sebagai guru. Jadi mungkin saja ada gurunya yang kurang mengeksplor atau kreativitasnya yang masih rendah memanfaatkan media atau sumber belajar yang ada di tempat Ibu misalkan seperti itu. Di mana, di KAUR ya? Iya, di KAUR. Mungkin bisa pakai ini ya, pendekatan lingkungan seperti itu. Apalagi kayak di KAUR itu kan pantai, jadi bisa kalau ada mangrove berarti bisa diajak ke mangrove nanti sesuai dengan materi apa yang cocok seperti itu. Nah, terus juga dalam penggunaan media yang buat siswa itu menarik seperti itu juga kurang, sehingga bisa mengakibatkan motivasi belajar siswa rendah. Menurut saya seperti itu. Iya, baik. Nah, terima kasih ya, Mbak. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Boleh. Ya. Yang kedua itu faktor apa yang mempengaruhi asesmen atau hasil belajar siswa rendah? Itu, Mbak. Oke. Hasil belajar itu yang kita ketahui banyak ya, ada sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Namun mengapa hasil belajar siswa ini bisa rendah? Ada juga beberapa faktor yang membuat rendah itu. Yang pertama juga seperti yang soal pertanyaan yang pertama tadi, itu kurangnya minat anak atau ketertarikan anak. Selanjutnya bisa juga karena saat pembelajaran siswa itu kurang konsentrasi. Konsentrasi. Jadi mungkin ada masalah sama teman atau ada masalah di rumah, jadi sampai di ruang kelas itu nggak konsen, bisa jadi seperti itu. Terus bisa juga dengan mungkin bagi siswanya pelajaran yang diberikan oleh guru itu sulit, sehingga kurangnya pemahaman konsep siswa, jadi bisa mengakibatkan hasil belajarnya rendah. Dan juga biasanya kan kita itu punya jadwal misalkan minggu ini pelajaran tentang tema berapa, kalau masih tema. Nah, setelah tema itu memang ada beberapa guru itu setelah pembelajaran
sampai 6 misalkan, itu langsung ada evaluasi. Iya. Nah, mungkin siswanya juga kurang disiplin mengerjakan itu, seperti itu. Jadi selain evaluasi di sekolah, mungkin PR juga siswanya kurang Tidak disiplin. mengerjakan, seperti itu. iya. 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 Ya. Pertanyaan selanjutnya apa? Iya, yang selanjutnya ya Mbak ya. Itu faktor yang mempengaruhi mengapa guru itu sering menggunakan metode atau strategi yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran, dan juga guru itu tidak mengoptimalkan TIK dalam pembelajaran. Oke. Iya. Nah, itu juga banyak faktor sebenarnya ya. Dari gurunya sendiri, mungkin saja ini nggak semua guru ya. Ya. Jadi ada beberapa guru yang memang udah lama, bahkan udah mau masuk ke usia pensiun. Ya, benar. Itu memang benar-benar untuk penggunaan TIK-nya tetap mereka kurang ya, seperti itu. Kurang mau belajar ya Mbak ya. Mungkin kalaupun sudah ada yang mau, tapi tidak bisa selincah yang guru-guru yang baru seperti itu. Apalagi untuk yang tahun 80-an oke, masih bisa mengikuti. Tapi udah ke tahun 80 ke bawah itu sudah mulai bingung kalau megang laptop atau komputer dan lain-lain. Selain dari faktor guru sendiri, bisa jadi dari sekolah. Mungkin bahkan di sekolah itu fasilitas untuk listrik mungkin ada yang masuk ke sekolah atau internet seperti itu. Jadi sarana dan prasarana penunjang untuk penggunaan itu. Nah, untuk penggunaan metode dan strategi yang kurang tepat, ini balik lagi ke gurunya, dari pemahaman si guru. Jadi ada beberapa memang yang sudah paham kan, jadi materi ini idealnya pakai strategi apa seperti itu, atau model apa, pendekatan dan lain-lain seperti itu. Persiapannya dulu dari gurunya ya Mbak ya. Iya, dari guru dan juga dari sekolah. Iya. Jadi harus bersinergi. Iya Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Oke. Iya. Yang pertanyaan terakhir itu faktor apa yang mempengaruhi kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan literasi dan numerasi gitu Mbak, atau yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Kemampuannya ya? Ya, kemampuannya itu kurang dalam hal berhubungan dengan literasi dan numerasi. Oke, nah hampir sama kayak jawaban nomor 3 tadi. Kalau kita dilihat dari siswanya, itu rendahnya minat baca. Namun di sini literasi di sini bukan hanya sebatas membaca, tapi juga bagaimana sih siswa itu mampu menalar dan memahami apa sih yang dibaca. Selanjutnya itu kalau untuk faktor dari sekolah itu biasanya masih banyak yang belum menyediakan sudut baca atau pojok baca seperti itu. Jadi sarana dan prasarana membaca. Dan guru mungkin kita sebagai role model itu harusnya mengajak, bahkan kita tunjukin dulu nih, kita kan guru nih, digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai guru tuh ya kalau ada waktu luang atau istirahat itu ya kita membaca. Jadi anak-anak kan mulai mendekat itu. Jadi harusnya memang dari kita dulu. Memberi contoh ya Mbak, mencontohkan. Iya betul. Betul. Jadi kita harus memberikan contoh dulu. Nah selanjutnya itu bisa faktor dari rumah. Mungkin di rumahnya orang tuanya mungkin ada yang sibuk kan. Jadi ya nggak sempat mengkontrol anaknya untuk membaca, atau bahkan orang tuanya tidak membaca seperti itu. Jadi gimana dia mau membaca sedangkan orang tuanya saja tidak membaca. Jadi anak-anak itu memang butuh contoh, apalagi untuk anak-anak kelas rendah seperti itu. Itu menurut saya ya, Bu ya. Iya, Mbak. Sepengetahuan saya seperti itu. Kalau ke yang numerasinya Mbak? Oke, itu sama aja. Sama ya, jadi Mbak, intinya literasi. Iya. Sama aja, dari pemahaman itu, dari minatnya membacanya kurang, pemahaman juga tidak paham tentang materi numerasinya itu sendiri seperti itu. Mungkin Dan numerasi untuk seperti pembelajaran matematika ya. Jadi matematika itu sebenarnya itu sudah ada kayak stigma. Jadi ya benar.
matematika itu sulit, matematika itu sulit. Jadi Mm-mm. siswa itu ya dalam pikirannya sulit. Sulit Padahal terus ya. setelah masuk, iya, jadi Mm-mm. itu bergantung ke gurunya lagi. Mm-mm. Gimana sih cara membawakan pelajaran matematika itu? Jadi dengan harus mengetahui konsepnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk masalah itu kita tuh banyak salah konsep. Sedangkan Mm-mm. yang namanya guru SD itu adalah fondasi awal. Iya benar. Ya, seperti itu. Iya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dan semuanya menambah wawasan saya, Mbak. Sangat menarik sekali dan sangat membantu sekali jawaban-jawabannya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Mbak, atas waktunya. Ya, oke. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Sukses ya. Iya, amin. Waalaikumsalam. Mm.